dunia ini banyak sekali agama dan penganut-penganutnya. Agama bisa dikatakan sebagai suatu kepercayaan seseorang dalam melakukan perjalanan hidupnya. Agama bisa saja membawa dampak positif dan juga bisa saja membawa dampak negatif. Namun tidak hanya ada satu agama di dunia ini, namun banyak agama-agama yang ada di dunia ini. Lalu orang-orang sangat getol dan sangat menggebu-gebukan tentang perihal toleransi. Toleransi memang membawa dampak positif dan negatif juga. Terkadang ada beberapa oknum yang menganggap toleransi itu tidak baik, sehingga itulah dibilang sebuah kata negatif yang ada di dalam toleransi tersebut. Banyak orang-orang yang mementingkan kepentingannya sendiri, bahkan menyampingkan tentang kali kata dari toleransi tersebut. Sehingga karena ada beberapa oknum yang melakukan hal tersebut, muncullah berbagai konflik yang ada di dalam umat beragama. Tidak hanya satu agama dengan sesama agamanya, namun melainkan agama lain, dan konflik itu terjadi antar agama. Tidak hanya dengan seseorang yang bersama dengan agamanya juga. Jadi di sini kami kelompok akan membahas bagian tentang itu, bagaimana caranya dan bagaimana prosesnya untuk menghilangkan konflik itu dengan cara atau metode berdialog antar agama. Nanti teman-teman lainnya akan menjelaskan juga apa artinya berdialog dan lain-lainnya. Terima kasih. Agama sangatlah beragam dan memiliki banyak perbedaan. Maka dari itu, dibutuhkanlah kesadaran antar umat beragama untuk mau hidup berdampingan dan menciptakan suatu kesatuan di dalam perbedaan. Ada 4 cara untuk menjaga hubungan antar agama dalam perbedaan, dan 4 cara ini mulai muncul dari konteks masyarakat di Barat. Yang pertama adalah postmodern multikulturalis, yaitu multikulturalis yang dipengaruhi oleh postmodern mengenai pemahaman realitas sosial budaya yang beraneka ragam, yang sudah ada sejak lama dan terus mengalami perubahan. Postmodern multikulturalis menyadari adanya perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga perbedaan itulah yang harus dilestarikan. Oleh karena itu, postmodern multikulturalis lebih menekankan pada literasi agama daripada dialog agama. Karena individu perlu mempelajari atau memahami setiap agama agar dapat mengerti dan juga memahami letak perbedaan dari agama-agama. Dialog agama itu penting, tetapi alangkah baiknya ditambah dengan literasi agama. Karena setelah memahami perbedaan yang ada, maka antar umat beragama bisa lebih mengembangkan sikap saling menghormati dan sikap saling menghargai. Namun mempelajari setiap agama bukan dengan tujuan untuk mengubah sudut pandang dari agama yang dianut, melainkan dapat lebih memperkaya pengetahuan dan juga menyadari bahwa perbedaan dapat membawa suatu kesatuan. Yang kedua, pasca kolonial, kaum ini menghindari paham bahwa kebenaran dalam agama itu adalah universal. Dalam dialog antar agama saja sudah berjalan dengan tidak setara. Ketidaksetaraan ini dapat dilihat bahwa posisi agama yang dominan pasti akan menang dalam setiap dialog yang ada. Menurut kaum ini, merekalah yang akan menjadi pemegang kontrol dan pemegang kendali dalam dialog ini. Maka dari itu, mereka mengusulkan koeksistensi damai komunitas agama, yang dimana menurut mereka lebih baik agama-agama itu melestarikan nilai-nilai yang sudah ada di dalam agama tersebut daripada mencampurkan atau menyatukan nilai-nilai agama tersebut dengan nilai-nilai dari agama yang lain. Ada juga pendapat lain dari ahli pasca kolonial seperti Kwak Puilan dan Rutter, di mana mereka menyerukan bahwa lebih baik agama itu berkolaborasi.
Berkolaborasi di sini merujuk pada usaha untuk menyatukan agama dalam suatu dialog. Dialog ini bertujuan untuk upaya menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kekuasaan, di mana permasalahan-permasalahan ini pasti menjadi pergumulan di setiap agama. Untuk itu, bagi mereka, kolaborasi ini dapat memperbaiki hubungan baik antar agama, tetapi juga dapat memperbaiki keadaan di muka bumi ini. Berikutnya, pragmatis. Jadi pragmatis ini pertama kali muncul sekitar abad ke-20 di Amerika Serikat. Perhatian utama dari kaum ini bukanlah untuk melestarikan identitas dan perbedaan agama, tetapi untuk mengumpulkan sebanyak mungkin penganut dan praktisi agama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bangsa dan dunia. Berbagai masalah sosial, lingkungan yang mengancam kita semua, baik yang secara lokal maupun global, menuntut adanya kontribusi kolaboratif dari semua komunitas agama. Jadi, pendekatan pragmatis terhadap keragaman agama ini ingin meminta upaya bersama dari sebanyak mungkin praktisi agama. Dan untuk melakukan itu jauh lebih bermanfaat untuk berkonsentrasi pada apa yang harus kita lakukan secara praktis. Berikutnya, supersesionis. Mereka melibatkan agama-agama lain dari keyakinan bahwa agama mereka sendiri lebih unggul dari yang lain, sehingga kaum supersesionis sangat berhati-hati untuk berbaur dengan penganut agama lain terlalu dekat. Meskipun kaum supersesionis menahan diri dari percakapan antar agama yang sangat spiritual, mereka tetap menyerukan kerjasama budaya di antara agama-agama. Paus Benedictus Ratzinger menegaskan bahwa dialog antar agama berbicara tentang bagaimana agama memengaruhi perilaku budaya dan etika, tetapi bukan tentang keyakinan dan pengalaman agama. Sudut pandang supersesionis menyerukan semua agama di dunia untuk berkolaborasi dalam penciptaan perdamaian. Selanjutnya kita masuk dalam materi kreatif potensial. Nah, pada materi ini, para praktisi dialog antar agama, mereka melihat dan memandang potensi kreatif sebagai pencari sesama yang ingin berdampingan dalam konteks toleransi serta bekerja sama dalam beberapa permasalahan untuk mengatasi masalah atau problematika yang terjadi, terkhususnya masalah atau problematika keagamaan terkhususnya. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah itulah, maka mereka memerlukan dasar. Terdapat dua dasar, yakni yang pertama spiritualitas dan kedua dasar teologi mereka. Nah, selain itu terdapat pula 3 keyakinan yang bagaimana mendorong mereka untuk sama-sama terjerumus dan terlibat dalam dialog sebagai sesama pencari. Nah, yang pertama itu adalah sesama pencari ini mereka sebagian besar menekankan bahwa perlu adanya penelitian kepada sumber-sumber teologis untuk bagaimana mereka melihat adanya keterlibatan antar agama. Dalam pengertian bahwa agama ini mereka perlu untuk meningkatkan teologi agamanya atau ajaran dari agama itu sendiri. Nah, yang kedua, itu sesama pencari itu mereka menyetujui deklarasi Abraham Haskell yang dimana mereka menyatakan bahwa dialog agama ini dia menekankan komunitas spiritual yang merupakan hal mendasar dan itu merupakan kebutuhan dasar karena tidak semua agama mereka melakukan hal ini karena ada beberapa alasan, mungkin karena perbedaan kebutuhan setiap agama akan kritik diri mereka. Dan alasan yang ketiga sekaligus alasan yang terakhir bahwa mereka sesama pencari ini mereka memandang potensi kreatif sebagai dialog dan sebagai tanda perbedaan antara agama. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kaum liberalisme dan kaum feminis. Yang pertama adalah kaum liberalisme. Paul Knitter menaruh perhatian besar terhadap dialog pembebasan. Ia melihat begitu banyak penderitaan. Oleh karena itu, ia bekerja sama dengan Dewan Perdamaian Antaragama, sekelompok guru multiagama, praktisi, dan aktivis untuk membawa bantuan dan bersama-sama untuk membuat perdamaian.
Dan baginya juga memang membutuhkan pembelajaran dari satu sama lain tentang cara terbaik untuk memecahkan penderitaan tersebut. Tetapi ia juga percaya bahwa melalui kolaborasi etis, percakapan teologis, dan solidaritas, maka akan menghasilkan persahabatan, teman berbagi, dan juga teman menantang satu sama lain. Berikutnya adalah kaum feminis. Banyak kaum feminis yang telah memasuki percakapan mengenai keragaman agama. Contohnya seperti munculnya kaum feminis praktisi Buddhis yaitu Rita Gross, dan juga pengikut Kristen yaitu Janine Hill, dan masih banyak tokoh lainnya, mengingatkan kita bahwa kita semua bukanlah individu, melainkan suatu kesatuan. Dan bagi kaum feminis, kita hidup dan bergerak mengalami munculan melalui interkoneksi dan juga hubungan. Jadi, jika pagar di antara agama-agama yang berbeda diperlukan untuk mempertahankan identitas, maka pagar tersebut harus memiliki gerbang yang lebar dengan lalu lintas timbal balik. Karena bagaimanapun tanpa identitas, kita tidak bisa tumbuh, dan tanpa pertumbuhan di situ ada stagnasi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai teologi komparatif. Nah, dalam penjelasan teologi komparatif ini ditekankan bahwa teologi komparatif adalah teologi yang mendasar untuk perhatiannya terhadap tradisi-tradisi keagamaan yang beragam atau plural. Teologi komparatif adalah suatu tindakan perlawanan dan harapan terhadap kecenderungan mengimunisasikan Kristenitas dari keberagaman iman, dan juga menjadi harapan untuk suatu keterbukaan terhadap agama-agama lain. Dan ini menjadi salah satu hal sarana untuk bagaimana kita memahami tradisi atau kebenaran-kebenaran agama lainnya dan keagamaan Kristiani tersebut begitu. Dalam hal ini kita bisa mengetahui berbagai kebenaran-kebenaran yang beragam atau plural. Inilah jadi teologi komparatif itu yang menekankan bahwa kita bisa berteologi dalam konteks keberagaman iman. Dengan kita bisa mengerti keberagaman kebenaran yang lain, kita bisa saling menjaga, tidak menimbulkan konflik-konflik atau suatu ide untuk menindas iman orang lain tersebut karena kita berbeda. Meskipun kita beriman kepada Kristus, tapi kita harus bisa membuka diri untuk kebenaran iman yang lain, karena itulah salah satu bentuk teologi komparatif ini. Saya Maya Rumabar, NIM 71/2019-048. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas ganda dalam Buddha Kristen. Di sini Paul Kniter berbicara mengenai fenomena yang ada dan terjadi dalam suatu agama. Kemudian mengapa dikatakan identitas ganda? Karena di sini Paul Kniter menyadari bahwa manusia itu hidup dan ada dalam beberapa tradisi serta praktik spiritual yang ada dalam suatu agama, sehingga itulah yang disebut dengan identitas ganda. Kemudian terdapat beberapa pemahaman yang Paul Kniter ungkapkan secara garis besar dalam ia memahami dan mempraktekkan iman Kristennya yang ia kaitkan dalam praktik Buddhisme atau paham-paham dalam Buddhisme, sebagaimana latar belakang dari Kniter ini ia pernah melakukan praktik Buddhisme. Di sini yang pertama secara teologis, dari pemahaman Buddhisme memperlihatkan kembali mengenai non-dualitas antara Tuhan dan dunia yang hadir di dalamnya, juga serta eksistensial dalam menjadi seorang Kristen, yaitu berada dalam Kristus. Di sini dapat diartikan bahwa Buddha itu seperti memberikan petunjuk kepada Kristen dalam memahami secara mendalam atau radikal mengenai hidup dalam kesatuan non-dual antara Allah dan dunia, Kristus dan pribadi seseorang, serta Kristus dan sesama. Kemudian yang kedua di sini yaitu secara kristologis. Dalam ajaran Buddha juga memberi pencerahan bagi Kniter dalam
ia memahami kembali kristologi transendental, yaitu mengenai pribadi Kristus, sebagaimana dalam Buddhis tentang keselamatan, sehingga menjadi sebuah pencerahan yang telah membuka kemungkinan baru dalam memahami keilahian Yesus menurut kristologi roh. Yang ketiga, secara eskatologis. Di sini Kniter memahami dan menyatakan mengenai apa yang menanti seseorang setelah kematian, yaitu dia memahaminya dalam ajaran Buddha. Nama saya Margarita Bimusu, NIM 712019-262. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu mengenai otentik kerohanian yang bukan hanya pada transformasi pribadi tetapi juga sosial. Yang kedua adalah Tisnat yang memperingatkan orang Kristen sebuah pilihan melawan penindas. Nah, hal ini dapat dilihat dalam ajaran Buddha yang dijadikan sebagai suatu panggilan bagi orang kekristenan di dalam spiritualitas. Nah, spiritualitas ini lebih mistis dan juga lebih membangkitkan di dalam pribadi maupun di dalam komunitas Kristen terhadap keadilan. Hal ini serupa dengan para pendahulu Yahudi yang bersikeras bahwa mengenal Tuhan itu berarti melakukan keadilan, dan oleh karena itu spiritualitas yang otentik itu bukan hanya pada pribadi tetapi juga sosial. Nah, transformasi pribadi ini memiliki prioritas tertentu dan tidak harus pada kejadian, tetapi bisa pada transformasi yang secara aktif terlibat di dalam mencoba untuk membongkar sistem yang menindas seseorang dalam mengatasi egonya dan juga membuatnya yang tertindas itu dapat dibebaskan dari kekuatan, yaitu dengan mengikuti spiritualitas. Dengan hal inilah maka seseorang itu akan dibebaskan dan diperdayakan untuk melakukan pekerjaan keadilan. Yang kedua dalam Tisnat yang memperingatkan orang Kristen sebuah pilihan melawan penindas ini dalam suatu kutipannya bahwa Anda tidak akan pernah menghentikan regu kematian kecuali Anda menyadari akan kesatuan antara Anda dengan mereka. Sehingga dari hal ini bisa dilihat bahwa agama Buddha telah menjelaskan bahwa dari dua pendekatan ini melibatkan keberagaman agama dalam masyarakat multi agama yang bagi mereka lebih bermanfaat. Berikutnya tanggapan kritis dari kelompok kami, yaitu kelompok kami setuju dengan pemikiran dari beberapa tokoh dalam buku ini, seperti pemikiran dari Paul Nitter, Wak Point Lan, dan Rosemary Redford Ruther. Dapat disimpulkan bahwa ketiganya memahami bahwa tidak hanya ada satu agama yang benar dan mampu memberikan keselamatan bagi pemeluknya, namun agama yang lain juga. Nah, menurut ketiga tokoh ini juga sebaiknya agama itu berkolaborasi. Kolaborasi ini merujuk pada dialog yang nantinya mewujudkan dengan aksi nyata dari sekte agama untuk bekerja sama menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ketidaksetaraan, kemiskinan, dan kekuasaan. Jika dikaitkan dengan konteks Indonesia yang adalah bangsa yang lahir dari begitu banyak keragaman, salah satunya keragaman agama, menurut kami pemikiran ini sangat tepat diaplikasikan dalam konteks Indonesia. Kenapa agama di Indonesia bisa berkolaborasi untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada. Kolaborasi antar agama ini bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan menjadi negara yang damai. Untuk itu, kolaborasi antar agama ini bisa menjadi satu jembatan menciptakan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Dari kolaborasi ini juga bisa memperkuat tali persaudaraan dari keenam agama. Kelompok setuju bahwa pada dasarnya setiap agama memiliki perbedaan, namun adanya perbedaan justru seharusnya membuat keterhubungan antar agama itu ada. Dengan demikian, sangat dibutuhkan literasi agama dan dialog antar agama, sehingga setiap umat dapat mempelajari semua agama dan mengetahui letak perbedaannya. Kesimpulan dari kelompok 3, pemikiran Paul Nitter muncul dari kepeduliannya terhadap orang-orang beragama di dunia ini yang lahir dari sikap positif terhadap orang percaya dalam tradisi agama lain. Kepedulian Nitter bukan saja terhadap orang-orang beragama itu, tetapi juga terhadap relasi antar orang-orang beragama itu yang ia pandang telah terjadi perpecahan oleh karena agama. Oleh karena itu, ia begitu menekankan mengenai relasi antar agama maupun antar orang-orang beragama itu sendiri. Walaupun selanjutnya relasi yang dibangun Nitter menjadi relasi yang lebih mengkompromikan kebenaran firman Tuhan. Menurut Paul Nitter, ia sangat rindu untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di antara umat beragama.
Dan selain mengakui eksistensi agama lain, umat Kristen juga harus tetap melihat perbedaan besar antara Kristen dan agama lain yang tidak mungkin disatukan. Sehingga setiap agama meyakini doktrin mereka masing-masing, namun tetap terbuka terhadap perbedaan tersebut. Selanjutnya, untuk mengenal dan memahami agama lain dilakukan melalui dialog yang korelasional, di mana setiap agama memiliki hak yang sama dalam berdialog dan tidak ada yang saling mendominasi atau tidak ada yang mendominasi agama lain.